Perkenalkan, nama saya Robert Ogi, NPM 219100420066. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi dari kelas 2019B. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil terkait tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan dengan tugas yaitu menganalisis perencanaan dan pengembangan potensi produk unggulan daerah. Nah, di sini saya mengambil daerah asal saya atau daerah tempat saya tinggal. Nah, untuk nama daerahnya yaitu Sambas. Nah, Sambas ini sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tahun berdirinya ini pada tahun 1960 dengan luas wilayah yang mengikuti dengan bekas kekuasaan dari Kesultanan Sambas, yaitu seluas 6.395,70 km persegi dengan jumlah penduduk 667.921 jiwa. Nah, dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu sebanyak 78 jiwa per kilometer persegi. Nah, batas-batas wilayah dari Kabupaten Sambas ini yaitu untuk di sebelah utaranya berbatasan dengan Sarawak atau Malaysia Timur dan Laut Natuna. Nah, di sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Sarawak dan Kabupaten Bengkayang. Dan untuk di sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Natuna. Nah, terkait dengan daerah Kabupaten Sambas ini juga memiliki produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar terhadap dukungan untuk pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Sambas ini. Nah, di sini saya mengambil yaitu Pasar Wisata Aruk. Nah, Pasar Wisata Aruk di sini merupakan pasar yang dibuat untuk menarik minat wisatawan lokal maupun asing untuk berwisata di kawasan perbatasan ini. Selain itu, pasar wisata ini dibuat untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa pasar wisata Aruk ini merupakan subbagian dari PLBN Aruk. Nah, di mana PLBN Aruk ini merupakan pos lintas batas negara antara Malaysia dan Indonesia. Nah, Pasar Aruk sendiri dijadikan sebagai tempat rekreasi dan di dalamnya disediakan tempat wisata belanja baik itu makanan ataupun souvenir khas dari daerah Kabupaten Sambas. Nah, di dalam pasar wisata Aruk ini juga terdapat dua jenis pasar yang disediakan oleh pihak pengelola untuk memanjakan para wisatawan yang berkunjung di kawasan perbatasan ini. Yang pertama yaitu pasar kering. Nah, pasar kering ini diperuntukkan untuk menjual oleh-oleh dan souvenir. Sedangkan pasar basah yaitu diperuntukkan untuk menjual sayur, buah, serta makanan dari khas Kalimantan Barat maupun daerah Kabupaten Sambas ini. Nah, selain berfungsi sebagai tempat wisata dan tempat rekreasi, maka perlu kita ketahui bahwa pasar wisata ini merupakan sebagai terminal terpadu untuk pos lintas batas negara Aruk tadi. Nah, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh pasar wisata Aruk ini haruslah dikembangkan dengan baik, mengingat di sini sudah lengkap, di dalamnya sudah ada terminal terpadu, pasar-pasar yang dapat melayani wisatawan untuk berbelanja dan berburu souvenir maupun makanan-makanan khas dari daerah Kabupaten Sambas. Nah, terkait dengan adanya produk unggulan tadi berupa pasar wisata Aruk. Nah, pemerintah Kabupaten Sambas juga memiliki rencana jangka panjang yang sudah direncanakan beberapa tahun lalu,
yaitu yang pertama mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan perekonomian daerah yang maju. Yang ketiga, mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai. Yang keempat, mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. Yang kelima, mewujudkan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh. Yang keenam, mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu mewujudkan kepemerintahan yang baik. Nah, sejalan dengan adanya produk unggulan dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas serta adanya rencana jangka panjang yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah Kabupaten Sambas, maka hasil analisis dari keduanya menunjukkan bahwa Sambas ini memiliki akses yang lebih luas karena melihat letak geografisnya yang sangat strategis, terutama langsung berbatasan dengan Malaysia. Nah, wilayah-wilayah lain yang dapat diakses menuju dan dari Kabupaten Sambas atau sebaliknya yaitu wilayah Kabupaten Mengkayang, kemudian menuju ke wilayah pesisir seperti ke kota Singkawang sampai ibu kota provinsi Kalimantan Barat, dan wilayah kepulauan lainnya di Laut Natuna, serta akses menuju luar negeri, yaitu tadi sudah disampaikan bahwa Pasar Wisata Aruk ini memiliki lokasi yang langsung berhadapan dengan Malaysia. Nah, posisi strategis wilayah tersebut akan mendatangkan banyak wisatawan, tentunya memberikan peluang untuk peningkatan pembangunan perekonomian yang lebih baik dan lebih luas untuk masyarakat maupun untuk pemerintah dari Kabupaten Sambas. Nah, peluang-peluang tersebut yang didapatkan dengan adanya pasar wisata Aruk ini yaitu yang pertama, investasi dari pihak swasta. Nah, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan maka akan ditumbuhnya investasi yang secara besar-besaran, mengingat posisi dari pasar wisata Aruk ini langsung menghadap ke perbatasan sehingga sangat dekat dengan akses jalan raya, terutama jalan Trans Kalimantan, sehingga nantinya dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modal di kawasan ini, terutama sudah didukung tadinya dengan adanya tempat wisata belanja ataupun berkreasi di kawasan ini. Kemudian yang kedua, masyarakat turut ambil bagian di kawasan wisata. Nah, selain peluang untuk mendapatkan investor, maka masyarakat di sini juga memiliki dampak terhadap adanya pasar wisata Aruk ini, terutama masyarakat dapat menjadi pekerja di kawasan ini sehingga nantinya dapat membantu perekonomian mereka. Kemudian yang ketiga, masyarakat dapat melakukan kerjasama perdagangan ekspor impor. Nah, di sini karena posisi dari pasar wisata Aruk ini merupakan subbagian dari pos lintas batas negara antara Indonesia dan Malaysia, tentunya keluar masuk masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara di kawasan ini tentunya sangat besar. Maka jika dimanfaatkan dengan benar, maka masyarakat dapat melakukan kerjasama perdagangan ekspor dan impor untuk masing-masing produk lokal yang dimiliki antara kedua belah pihak. Nah, kemudian peluang yang keempat yaitu masyarakat juga nantinya dapat membuat berbagai usaha, mulai dari membuat souvenir khas daerah, rumah makan, penginapan, serta usaha penyedia jasa layanan lainnya di sekitar area pasar wisata tersebut. Nah, dengan adanya pasar wisata ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membuat berbagai usaha mandiri atau berwirausaha di kawasan ini, sehingga nantinya akan mempengaruhi tingkat pembangunan dan mempengaruhi tingkat pendapatan ekonomi per kapita dari penduduk. Nah, hal-hal tadi yang sudah disampaikan tentunya akan hal-hal terkait dengan akses yang baik
ditambah dengan potensi daya tarik berupa wisata belanja maupun wisata berrekreasi, maka tidak menutup kemungkinan pembangunan dari daerah Kabupaten Sambas ini akan dapat cepat tercapai. Nah, hal-hal tersebut atau peluang-peluang tadi akan dapat menyerap banyak pengangguran, sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat melalui usaha atau pekerjaan yang tadinya mereka lakukan. Nah, dengan turunnya jumlah pengangguran, maka itu juga bagian dari salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Nah, dengan adanya pekerjaan atau usaha yang terus berjalan, maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang semakin tinggi. Nah, dengan pendapatan yang tinggi maka sudah dapat dihitung bahwa salah satu pendapatan yang tinggi merupakan indikator dari pembangunan ekonomi. Nah, sehingga tujuan jangka panjang dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas dapat tercapai, khususnya terkait dengan beberapa rencana jangka panjang tadi, seperti pemerintah akan memajukan perekonomian daerah, kemudian mewujudkan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh. Nah, selain itu, dengan adanya peluang-peluang besar ini, maka kualitas SDM juga akan terus berkembang sejalan dengan meningkatnya ekonomi masyarakat. Nah, secara kesimpulan, bahwa saya menganggap bahwa pasar wisata Aruk ini akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Sambas, mengingat posisinya yang sangat strategis dan didukung dengan akses yang sudah cukup memadai, sehingga akan mendatangkan banyak peluang kerja maupun usaha bagi masyarakat untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Sambas ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.